Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven. Di mana terakhir, Mar dan kawan-kawan akan melawan tim Kageyama yang memiliki pemain mirip dengan Kido bernama Demonio. Saat pertandingan dimulai, Demonio ini benar-benar super kopinya Kido karena ia juga memiliki teknik dan gaya bermain yang sama persis dengan Kido. Video yang memimpin rekan-rekannya pun terlihat kebingungan untuk memberikan perintah sehingga Mart meminta video agar Kido sajalah yang memberikan arahan karena ia lebih tahu gaya bermain dari tim Kageyama. Meskipun berhasil memperbaiki permainan timnya, namun Kageyama mencoba mengganggu pikiran Kido dengan mengatakan kalau semua teknik dan kemampuannya adalah ilmu yang ia ajarkan kepadanya. Sehingga Kido gak akan bisa terlepas dari bayang-bayangnya dan membujuk Kido agar kembali kepadanya. Beruntung Fudo berhasil menyadarkan Kido dengan mengatakan kalau mereka bukanlah bonekanya Kageyama, melainkan mereka mampu berkembang sendiri tanpa perlu bantuannya lagi. Setelah itu barulah permainan kembali dilanjutkan melalui kerjasama Kido, Fudo dan Sakuma yang kemudian diselesaikan oleh video. Kemudian situasi berbalik di mana tim lawan gantian menyerang melalui Demonio lalu menembak dengan teknik terlarang bernama Emperor Penguin X. Saking cepatnya bola, Mart pun sampai nggak sempat mengeluarkan tekniknya dan membuat bola masuk ke dalam gawangnya. Nggak seperti Sakuma pada part sebelumnya, Demonio ini terlihat seperti nggak mengalami efek samping apapun dari teknik terlarang itu. Et c'est la fin de la première mi-temps. Je vous rappelle. Saat babak kedua dimulai, bola yang berada pada Fudo berhasil direbut oleh Demonio, lalu ia juga mampu melewati video untuk kemudian kembali menembak dengan Emperor Penguin X. Mart pun hampir aja nggak mampu lagi menahan tendangan tersebut kalau aja ia nggak melemparkan tubuhnya ke tiang gawang. Kemudian Mart mengambil resiko dengan ikut maju menyerang yang dibantu juga dengan arahan dari Kido. Video pun juga ikut membantu, namun saat ia berduel dengan Demonio, tiba-tiba pandangan Demonio kabur sehingga ia berhasil melepaskan diri dari penjagaannya. Setelah itu, ia memberikan asis kepada Mart untuk kemudian ia menggunakan teknik Megaton Head dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Saat pertandingan dilanjutkan, Demonio kembali mengalami hal yang sama sehingga ia nggak bisa menyambut umpan dari rekannya. Rupanya Kageyama ini menyuntikkan ramuan penguat kepada Demonio, namun ternyata tubuhnya menolak sehingga mulai muncul efek sampingnya. Kido pun mencoba memberikan ceramah non-jutsu agar Demonio meninggalkan Kageyama, namun ia menolak karena Kageyama sudah membuka harapannya agar bisa bermain untuk tim Italia. Ternyata dulu Demonio dan teman-temannya sangat ingin sekali membela tim Italia, namun hal itu terasa mustahil karena mereka hanyalah pemain bola jalanan saja. Momen itulah yang kemudian dimanfaatkan Kageyama untuk menjadikan mereka bonekanya. Kembali ke pertandingan di mana Kido, Fudo dan Sakuma ingin menunjukkan kepada Demonio kalau mereka bisa menjadi kuat tanpa harus tergantung dengan Kageyama. Mereka pun menciptakan teknik baru bernama Emperor Penguin level 3 yang coba dihentikan oleh Demonio. Merasa udah kalah, Demonion pun seperti enggan melanjutkan permainan, namun beruntung ia disadarkan oleh ceramah non-jutsu rekan-rekannya. Ia pun kemudian melepaskan semua atribut yang berhubungan dengan Kido dan mulai bermain dengan jati dirinya sendiri. Singkat cerita, pertandingan pun selesai dengan tim video yang berhasil menjadi pemenangnya. Setelah kalah, Kageyama menunjukkan kalau hari itu Inazuma Jepang akan bertanding melawan tim Argentina yang seharusnya diadakan esok hari. Melihat itu tentu membuat Mart dan kawan-kawan terkejut dan sudah mengira kalau itu pasti semua ulah dari Kageyama. Rupanya 3 jam yang lalu, Guenji dan kawan-kawan mendapatkan info dadakan kalau jadwal pertandingan mereka diubah lebih cepat. Sialnya saat itu Mart dan kawan-kawan belum kembali sehingga nggak tahu, sedangkan pelatih Kudo dan Hibiki juga ngilang entah kemana. Sehingga mereka pun memutuskan untuk tetap pergi sembari percaya kalau Mart dan yang lainnya pasti akan datang. Kembali ke Mart dan kawan-kawan yang bergegas menyusul ke sana dengan bantuan dari video.
Akan tetapi mereka malah terjebak macet sehingga mereka memutuskan untuk berlari saja menuju dermaga yang menjadi akses ke stadion. Sayang mereka malah terlambat sehingga terpaksa harus menunggu keberangkatan kapal yang selanjutnya. Sementara itu, rupanya pelatih Kudo dan Hibiki kena prank kalau ada seseorang yang mau memberitahu informasi terkait Kageyama. Namun setelah menunggu 1 jam lebih, nggak ada satupun orang yang datang menemui mereka. Pada akhirnya mereka pun tahu kalau jadwal pertandingan dipercepat, namun alih-alih menyusul, pelatih Kudo malah membiarkan anak asuhnya berjuang sendiri karena yakin dengan mereka semua. Singkat cerita, waktu pertandingan sudah tiba, sehingga mau gak mau mereka harus tetap bertanding tanpa Mart dan juga sang pelatih. Kazemaru pun akan mengambil alih sementara ban kapten untuk memimpin rekan-rekannya. Akan tetapi saat pertandingan dimulai, terlihat mereka benar-benar kehilangan sosok Kido sebagai pengatur serangan dan juga Mart sebagai penyemangat mereka. Alhasil meski mendominasi permainan, namun mereka nggak bisa menembus pertahanan tim Argentina yang memang terkenal sangat kokoh. Apalagi Toramaru dan yang lainnya selalu mengandalkan diri sendiri untuk melewati garis pertahanan lawan karena nggak ada Kido yang mengarahkan mereka. Beruntung Hiroto menyadari hal tersebut sehingga ia kemudian mengambil peran Kido dan mulai memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Mereka pun akhirnya berhasil menembus pertahanan lawan, namun tendangan Guenji belum bisa melewati teknik bertahan milik Teres bernama Iron Wall. Selanjutnya gantian tim Argentina yang menyerang dengan sangat cepat, di mana tendangan yang gak mampu ditahan oleh Tachimukai menggunakan teknik Mugen the Hand. Setelah gol tersebut, tim Argentina kembali mendapatkan kesempatan untuk menembak, yang mana Tachimukai malah memaksakan untuk menggunakan teknik Mao the Hand yang belum sempurna. Alhasil tim Argentina berhasil menjauhkan keadaan menjadi 2-0. Saat pertandingan dilanjutkan, terlihat Tachimukai yang takut dan bingung harus bagaimana lagi untuk menghentikan tendangan pemain tim Argentina. Sementara Kazemaru harus mengalami cedera setelah jatuh bangun menahan serangan lawan, lalu Kurimatsu pun masuk menggantikannya. Di sisi lain, saya yang menyadari kegelisahan Tachimukai kemudian memberikannya ceramah non-jutsu untuk menaikkan mentalnya lagi, hingga pada akhirnya ia pun berhasil menyempurnakan teknik Mao the Hand di ujung babak pertama. Saat babak kedua dimulai, tim Argentina menggunakan teknik baru, di mana teknik itu akan menggiring siapapun yang membawa bola langsung ke depan Teres. Sehingga meskipun mereka mampu menembak, namun Teres sudah siap menahan tendangan itu dengan Iron Wall-nya. Karena pemain depan selalu masuk perangkap teknik itu, sehingga Kurimatsu, Kagure, dan Kabeyama akan ikut maju untuk mengalihkan perhatian Teres. Harapannya agar para pemain depan bisa memiliki ruang tembak yang gak dijaga oleh Teres. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalankan taktik tersebut dan berusaha agar bola gak bisa direbut oleh pemain lawan. Sampai akhirnya Teres pun lengah dan bola pun diberikan kepada Guenji yang akan melakukan combo bersama Toramaru dan Hiroto. Akan tetapi baru juga mau comeback, ternyata waktu pertandingan sudah selesai sehingga membuat tim Inazuma Jepang kalah dan kehilangan poin. Setelah pertandingan itu, Mart dan yang lainnya pun akhirnya sampai dan dengan bangga ia memberikan apresiasi kepada teman-temannya yang sudah berjuang meskipun kalah. Keesokan harinya saat sedang berlatih, tiba-tiba Fubuki datang atas panggilan sang pelatih untuk menggantikan Kurimatsu yang ternyata cedera saat pertandingan sebelumnya. Di sisi yang berbeda, tim Italia sedang bertanding melawan tim Inggris dengan pelatih Kageyama, namun mereka nggak membutuhkan arahannya sama sekali. Sampai akhirnya tim Italia tertinggal 1 angka dari tim Inggris dan mulai kesulitan menghentikan teknik mata tombak milik Edgar dan kawan-kawan. Disitulah Kageyama mengatakan kalau ia tahu gimana cara menghentikan teknik itu, sehingga mau nggak mau Video dan kawan-kawan terpaksa mencoba taktik yang diberikan oleh Kageyama. Singkat cerita, arahan dari Kageyama itu berhasil membuat mereka meredam serangan Edgar dan kawan-kawan, bahkan mampu comeback dengan skor akhir 2-1.
berpindah ke Mart dan Fuyuka yang hampir aja tertabrak sebuah mobil karena mengalami pecah ban. Namun entah mengapa setelah itu Fuyuka malah pingsan sehingga dengan cepat Mart kemudian membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian pelatih kudo atau sang ayah datang lalu mengatakan kalau ia sebenarnya bukanlah ayah kandung dari Fuyuka. Di mana dulu sebelum jadi pelatih bola, sang pelatih merupakan seorang guru di TK Pertiwi yang salah satu muridnya adalah Fuyuka. Akan tetapi kedua orang tuanya tewas akibat kecelakaan yang mana itu membuat Fuyuka depresi dan terus larut dalam kesedihan. Hingga pada akhirnya dokter terpaksa membuat Fuyuka kehilangan ingatan masa lalunya agar gak terus depresi dan kemudian sang pelatih pun mengaku sebagai ayahnya. Akan tetapi sepertinya perlahan ingatan tersebut mulai kembali sehingga membuat sang pelatih menjadi khawatir. Berpindah ke Haruna yang mendapatkan sebuah telepon dari Ichinose untuk mengajaknya bertemu esok hari. Saat bertemu, Ichinose seolah ingin mengatakan sesuatu, namun karena belum yakin ia malah ngeles dengan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Hal tersebut justru membuat Haruna curiga sehingga keesokan harinya ia mencoba untuk menemuinya lagi. Haruna pun malah bertemu dengan Domon yang mengatakan kalau Ichinose sedang gak ada di sana, namun terlihat ia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Rupanya cedera Ichinose akibat kecelakaan dulu belum sembuh total sehingga ia harus cepat melakukan operasi lagi sebelum terlambat. Akan tetapi Ichinose memilih menunda operasi tersebut karena ia sangat ingin melawan Mart dan kawan-kawan meski harus menjadi pertandingan terakhirnya. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba, di mana di sini Domon mencoba untuk membujuk Ichinose agar nggak usah bertanding karena keselamatannya jauh lebih penting. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Haruna yang akhirnya ia pun mengetahui segalanya. Meskipun begitu, Ichinose tetap pada keputusannya untuk terus bermain tanpa sedikit pun memperdulikan kondisi tubuhnya sendiri. Saat pertandingan dimulai, bola langsung diberikan kepada Ichinose, lalu ia menggiring sendiri melewati beberapa pemain Inazuma Jepang. Kemudian ia mengeluarkan teknik terbarunya bernama Pegasus Shoot, yang sayangnya nggak mampu ditahan oleh Mart. Saat Mart dan kawan-kawan mencoba membalas gol tersebut, mereka begitu kesulitan karena Ichinose yang bermain sangat agresif dengan berada di setiap sisi lapangan. Beruntung setelah terus mendapatkan tekanan dari tim Amerika Serikat, Mart dan kawan-kawan berhasil keluar dan kemudian dengan cepat melakukan serangan balik. Setelah itu, Fubuki menciptakan combo bersama Kazemaru bernama The Hurricane, di mana combo itu nggak berhasil ditahan kiper lawan sehingga membuat Inazuma Jepang menyamakan kedudukan. Saat jeda babak pertama, Ichinose mendapatkan telepon dari sang dokter untuk memintanya nggak melanjutkan permainan, namun Ichinose menolak hal itu. Tak lama kemudian Haruna datang dan mereka kembali membahas soal cedera milik Ichinose. Tanpa disadari, Mart mendengar percakapan mereka dan membuat ia akhirnya tahu kondisi dari Ichinose. Walaupun begitu, Mart nggak mencegah Ichinose karena ia mendukung apapun keputusan yang diambil olehnya. Singkat cerita, babak kedua pun dimulai, yang mana setelah Ichinose berhasil merebut bola, ia langsung mengumpan jauh ke depan kepada dua rekannya. Kemudian mereka berdua melakukan combo bernama Pegasus Boost yang kembali Mart gak sanggup menahan sehingga tim Amerika Serikat unggul lagi 2-1. Saat pertandingan dilanjutkan, Ichinose kembali jadi aktor yang membahayakan daerah pertahanan Inazuma Jepang, namun kali ini Mart keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Selanjutnya gantian Inazuma Jepang yang menyerang melalui Sumoeka, yang sayang tendangan Dragon Slayer-nya dapat dimentahkan oleh kiper lawan. Meskipun begitu, mereka mendapatkan tendangan sudut di mana sang pelatih kemudian meminta Tsunami untuk mengambilnya. Nggak diduga dari sudut sempit, Tsunami langsung mengarahkan bola ke dalam gawang yang nggak mampu dihentikan oleh kiper lawan. Kedudukan yang imbang membuat Ichinose dan kawan-kawan menggunakan taktik lain, yaitu Rolling Thunder. Taktik itu menjaga seluruh pemain Inazuma Jepang
sedangkan sisanya akan terus menembak sampai pemain belakang Inazuma Jepang melakukan kesalahan. Tak lama kemudian Kabeyama dan Tsunami pun salah koordinasi sehingga menciptakan kesempatan bagi Ichinose dan dua rekannya untuk menembak dengan teknik Grand Fenrir. Saat kembali unggul, Ichinose dan kawan-kawan kembali melakukan teknik Rolling Thunder yang ternyata di bangku cadangan Fudo mengetahui titik lemah dari teknik tersebut. Sehingga sang pelatih kemudian memasukkannya bersamaan dengan Kagure dan Raiden. Singkat cerita, dengan arahan dari Fudo, taktik tersebut akhirnya berhasil digagalkan, lalu kemudian mereka melakukan counter attack cepat. Kemudian dengan teknik Great Fire, Guenji, Toramaru, dan Hiroto kembali berhasil membuat kedudukan sama kuat 3-3. Akan tetapi setelah gol tersebut, secara mengejutkan pelatih lawan menarik keluar Ichinose karena rupanya ia tahu tentang kondisi cedera yang dideritanya. Hal itu ia lakukan gak lain demi keselamatan Ichinose itu sendiri. Alhasil dengan gak adanya Ichinose, Mart dan kawan-kawan pun gantian mendominasi permainan, bahkan berhasil berbalik unggul dan memenangkan pertandingan.